Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Usulnya. Kata beliau, ya, masih kita dalam fawaid Ma'arijul Usul, ya. Wa katsirun min mujtahidis salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah. Banyak sekali para ahli ijtihad yang terdahulu maupun yang belakangan, mereka mengucapkan atau melakukan perkara yang sifatnya bid'ah. Walam ya'lamu annahu bid'ah, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu bid'ah. Kenapa? Imma li ahaditsa dha'ifatin dhannuha sahihah. Bisa jadi karena disebabkan oleh hadis-hadis yang dhaif yang mereka kira itu sahih. Wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yurad minha. Atau bisa jadi karena mereka memahami ayat-ayat yang sebetulnya tidak demikian pemahamannya. Wa imma li ra'yin ra'auh, atau bisa jadi karena ada pendapat yang mereka memandang itu tidak mengapa. Wa fil mas'alati nususun lam tablughum. Dan ternyata dalam masalah itu sebetulnya sudah ada dalil, namun dalil itu belum sampai kepada mereka. Wa idza taqa ar-rajul rabbahu mastata'a, apabila seseorang bertakwa kepada Allah semampu dia untuk mencari kebenaran namun jatuh kepada kesalahan, dakhala fi qoulihi ta'ala, maka ia masuk dalam firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami apabila kami lupa atau kami salah tak sengaja. Maksud beliau bahwa orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah atau kesalahan itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ia jatuh karena belum sampainya ilmu kepada dia sementara dia sudah berusaha mencari kebenaran. Dan niat dia benar, dia ingin mencari kebenaran. Maka yang seperti ini dimaafkan. Dia masuk dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Keadaan yang kedua yaitu orang yang jatuh kepada bid'ah karena mengikuti hawa nafsu. Maka orang seperti ini dia tidak masuk pada golongan yang pertama tentunya dan tidak termasuk ayat. Akan tetapi ia masuk daripada firman Allah, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, semua orang yang jatuh kepada kebid'ahan atau kesalahan, kesesatan, kita mengingkarinya. Tapi untuk menghukumi bahwa dia sebagai ahli bid'ah, terjadi perselisihan para ulama. Apakah orang yang jatuh kepada perbuatan yang bid'ah otomatis dia dikatakan ahli bid'ah atau tidak? Semua ulama sepakat bahwa syarat disebut ahli bid'ah itu kalau bid'ahnya termasuk bid'ah yang disepakati oleh seluruh para ulama akan kebid'ahannya. Seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah dan yang lainnya. Nah, kalau ada seseorang jatuh kepada bid'ah khawarij, sementara dia sudah berusaha berijtihad dan belum sampai kepada dia dalil misalnya, maka apakah dia dianggap ahli bid'ah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dia ahli bid'ah. Adapun masalah dimaafkan itu antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan dia belum dianggap ahli bid'ah karena ketidaktahuan dia. Yang jelas wallahu a'lam bahwasannya tentunya orang yang jatuh kepada kesalahan harus kita tegakkan dulu hujjah. Apabila kita melihat ternyata dia memang mengikuti hawa nafsu, sudah tegakkan hujjah tapi ngeyel dan mengikuti hawa nafsu, maka tentu orang seperti ini sebagai ahlul bid'ah. Wallahu a'lam.